pembahasan fikih yang lainnya dalam asyam. Kita bahas apa saja yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Nah, diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa untuk mandi janabah apabila dia junub di siang hari di bulan Ramadan karena ihtilam. Karena ihtilam, yaitu mimpi basah. Nah, atau dia mendapatkan waktu subuh, waktu fajar dalam keadaan masih janabah, masih dalam keadaan junub dari istrinya, atau seorang wanita yang dia bersih dari haid atau nifasnya, ya, misalnya jam 4 subuh udah bersih, tapi dia mempersiapkan makanan untuk keluarganya, sehingga tidak sempat mandi langsung, mendapatkan waktu fajar dalam keadaan ya masih belum mandi, jadi masih dalam keadaan junub, ya, belum bersih, belum mandi dari haid atau nifasnya. Nah, boleh yang demikian keadaannya untuk mandi sekalipun setelah masuk fajar. Ya, lanjutkan puasanya. Sebagaimana hadis Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junub min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan waktu fajar dalam keadaan beliau junub, ya, junub dari keluarga beliau, beliau menggauli istri beliau, kemudian beliau sahur, terkumandangkan adzan subuh dalam keadaan beliau masih junub, belum mandi. Ya. Tsumma yaktasil wa yasum. Kemudian beliau mandi dan melanjutkan puasa. Ya, yang seperti ini tidak sedikit pun mengurangi pahala puasanya. Ya, ini perkara yang mubah. Nah, ya cuman bisa jadi kalau kan Rasulullah SAW beliau imam masjid kan, kalau dia sebagai makmum khawatirnya akan terluputkan takbiratul ihram atau akan masbuk, ya. Dan kalau seperti itu keadaannya, nggak perlu dia mandi sempurna. Maksudnya nggak perlu mandi sempurna, itu cukup dia basahi seluruh tubuhnya, ya, itu sudah dikatakan mandi janabah. Jadi mandi janabah itu banyak caranya, datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ada yang datang dari Maimunah bintil Harith radhiyallahu taala anha, ada wuduknya, ya, ada wuduknya terlebih sebelumnya. Ada juga yang hanya diguyurkan saja, terbasahi saja ujung rambut sampai ujung kaki. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahkan Rasulullah hanya mengguyur 3 kali guyuran. Rasulullah hanya mengguyur 3 kali guyuran, tetapi seluruh tubuh beliau dari ujung rambut sampai ujung kuku itu terbasahi, harus teraliri air. Ya. Hadis Jabir bin Abdullah muttafaqun alaih. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat, sebagian sahabat membicarakan tentang mandi janabah. Kalau aku mandi janabah itu seperti ini, kalau aku mandi janabah itu seperti ini. Rasulullah tidak mengingkari satu di antara mereka. Ya, kata Rasulullah, kalau aku mandi janabah itu dengan aku mengguyur 3 kali guyuran dari atas kepala. Nah, maksudnya Rasulullah bebas ya tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh para sahabat cara mandi janabah mereka. Yang jelas seluruh tubuh mereka itu harus teraliri air. Ya. Kemudian pecahan dari permasalahan tersebut adalah ketika seseorang dia di laut misalnya atau di sungai, air yang mengalir. Dia cuma mencelupkan diri, dia menenggelamkan diri dia saja, mencelupkan itu menenggelamkan ya, seluruh tubuh dia ceburkan gitu, dia masukkan ke dalam air, kemudian dengan niatan mandi janabah, kemudian naik itu sudah cukup untuk dikatakan mandi janabah, nggak ada gosok sana gosok sini seperti itu, nggak ada. Ya.
Nah, dan itu hanya boleh di laut atau di air yang mengalir. Nggak boleh di kolam renang misalnya, atau di apalagi di, nggak boleh di genangan-genangan air yang tidak mengalir, tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaktasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Jangan sampai salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang dalam keadaan dia junub. Ya, nggak boleh. Seseorang junub berenang di kolam renang yang tidak mengalir airnya, yang seperti ini terlarang. Atau dia berendam di tempat berendam orang, nggak boleh di situ. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah boleh bagi seorang yang berpuasa untuk tetap berkumur-kumur, untuk tetap beristinsyak. Ya. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Dihirup. Bukan memasukkan jari ke dalam lubang hidung, bukan. Tetapi menghirup. Itu namanya istinsyak. Dan hukumnya tetap wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddu'a falyastansyak." Siapa yang berwudu maka beristinsyaklah. Tetapi yang dilarang adalah berlebih-lebihan dalam beristinsyak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baligh fil istinsyak illa an takuna shahiban." Berlebih-lebihanlah kalian dalam beristinsyak kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Berlebih-lebihan sampai masuk ke khayshum, yaitu rongga di belakang hidung. Ya, kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Karena bisa antara hidung dengan mulut ini kan ada salurannya ya. Dia bisa jadi nanti masuk ke dalam perut itu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kecuali apabila dia berpuasa. Jadi cukup di ujung hidung saja atau sedikit saja dia hirup. Tidak sampai ke khayshum. Dan kumur-kumur pun demikian pula. Nah, tidak dibedakan tata cara wudhu Rasulullah SAW di Ramadan atau di luar Ramadan. Ya, hadis Utsman ibn Affan, hadis Abdullah ibn Zaid ibn Asim, hadis Abdullah ibn Abbas, hadis Aisyah, hadis Ali bin Abi Thalib, hadis siapa lagi? Beberapa hadis Utsman ibn Affan sudah ya. Jadi beberapa sahabat Nabi SAW menukilkan tata cara wudhu Nabi SAW. Mereka semua menukilkan Rasulullah berkumur-kumur. Dan tidak dibedakan mana itu ketika puasa atau tidak puasa, atau Ramadan atau di luar Ramadan. Jadi hukumnya sama. Ya, tetap boleh untuk kumur-kumur. Tapi tadi ya, jangan sampai berlebihan. Kan ada orang juga kumur-kumur sampai ke apa ini ya? Bagian belakang dari tenggorokannya. Nah, itu jangan juga. Kubur-kubur biasa saja. Nah, nah, sebagaimana dinukilkan ijma' oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, berkata Ibnu Munzir, ajma'u ala annahu la syai' ala shahim fima yabtali'uhu mimma yajri ma'ar rih mimma baina asnanih mimma la yaqdir ala ikhrajih. Ijma' para ulama bahwa saya tidak mengapa bagi orang yang berpuasa untuk menelan apa yang itu terbawa air liur. Apa yang itu terbawa air liur. Ya, mungkin ada saja dari 15 mili atau berapa biasanya yang kalau kita kumur-kumur itu berapa mili ya? Ya, mungkin berapa? Ada 10 15 mili ada. Mungkin dari 10 atau 15 mili yang kita jadikan untuk kumur-kumur air ya. Mungkin keluarnya 9 mili itu. Ya berkuranglah 1 mili ya. Mungkin nggak semuanya. Ya. Dan ini hanya terbawa air liur saja. Yang seperti ini tidak mengapa bagi orang yang berpuasa. Mimma baina asnani, yang itu terselip di antara giginya, mungkin ada air tersebut menyelip di antara giginya atau di lubang giginya misalnya. Mimma la yaqdir ala ikhrajih, yang itu tidak bisa dia keluarkan, maka tidak mengapa kalau itu tertelan bersama air liurnya. Ini ijma' ulama. Nah,
Jelas insyaallah ya. Baik. Kemudian juga al-madmadah wal istinsyaq la yufattir bi ghairi khilaf, sawa kana fi taharah atau ghairiha. Kumur-kumur dan istinsyak itu tidak membatalkan puasa, ini tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Ya, baik ketika dia berwudu atau di luar wudu. Misalnya dia mau sikat gigi. Sikat gigi kan kumur-kumur tuh. Ya enggak? Nah, kalau sikat gigi kan kumur-kumur, cuman Allah alam kalau anak sih lebih nanti insyaallah ada pembahasan di belakang. Lebih baik ditinggalkan pasta gigi ya. Ketika di saat dia berpuasa, ya. Tapi sebelum masuk fajar atau ketika berbuka puasa, itu tidak mengapa. Nah, wallahu a'lam. Nah, itu kita lanjutkan. Yang berikutnya boleh untuk bercelak. Ya, sebenarnya kan ada juga ya saluran urat gitu dari mata sampai ke tenggorokan ada juga. Ya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menggunakan celak ketika puasa. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah di kitab Sunan. Iktahala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa shaim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai celak dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ya, boleh untuk bercelak. Bahkan kalau itu adalah obat tetes mata, ya sebagian ulama pun tidak menghukuminya tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ya kalau obat tetes mata, nah lihat lagi, insyaallah nanti ada pelajari lagi. Tapi kalau untuk kuhul atau celak, jelas hadisnya dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai celak dalam keadaan beliau berpuasa. Jadi misalnya istri untuk dia bersolek dengan memakai celak di siang hari di bulan Ramadan, ya nggak ada masalah. Ya kalau celak tidak masalah. Tapi ya penampilan bagus saja gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas juga itu nanti. Nah, jadi banyak sekali fatwa para ulama tentang kuhul. Ya, kita baca sedikit apa yang ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah taala tentang tadi obat tetes mata. Ma ra'yukum fi ma yaqul innal iktihal wal qutrah la yufattiran. Bagaimana pendapat wahai Syekh tentang mereka yang berfatwa bahwasanya al-iktihal yaitu bercelak, wal qutrah memakai obat mata, obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Sawa'un wajada ta'mahu fil halqi am lam yajid. Baik terasa rasanya di tenggorokan atau tidak. Kan ada obat tetes mata yang kerasa pahit ya. Kerasa pahit itu. Ada yang enggak. Ada kayak air aja. Ya. Faqala huwa kadzalik. Kata Syekh mana? Nah, huwa kadzalik wa idza wajada ta'muhu lafadahu wa la yajuzu balquhu. Nah, kata Syekh betul. Seperti itu. Tapi kalau memang mulai ada terasa pahit sampai ke tenggorokan, usahakan untuk dibuang. Jangan dia telan. Ya, tapi kalau tidak bisa, maka itu tidak membatalkan puasanya. Di sini fatwa Syekh huwa kadzalik. Maksudnya huwa kadzalik itu Syekh Al-Albani rahimahullah taala membenarkan fatwa tersebut bahwasanya obat tetes mata dan celak itu tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau seandainya mulai terasa di tenggorokan ya, rasa dari obat tetes mata ada pahitnya. Biasa kalau itu sakit mata ya, ada obat tetes mata yang mengandung obat rasanya pahit memang. Nah itu kalau itu jangan kau telan, buang. Ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala demikian. Kemudian sebagian yang berkata, "Wa hal yuftir idza balagha?" Kalau seandainya sengaja dia telan, apakah berbuka puasa? Apakah dia batal? Kata Syekh iya. Kata Syekh iya, batal. Nah, kemudian
Yang berikutnya, yang keberapa ini? Yang keempat ya. Al-qublah wal mubasyarah liman qadara ala dhabti nafsihi. Ya, yang kelima yang keempat adalah al-qublah, yaitu boleh untuk mencium istri, atau al-mubasyarah seperti memeluknya. Ya. Bagi yang mampu untuk menahan syahwatnya. Sebagaimana jelas ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa sha'ib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mencium, beliau pun memeluk istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Wa kana amlakukum liirbihi, dan Rasulullah itu adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya, di antara kalian. Jadi hadis ini dipahami oleh banyak para ulama pun berbeda-beda. Ada yang mengatakan ini hanya khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Aisyah mengatakan wa kana amlakukum liirbihi, karena Rasulullah yang paling bisa untuk menahan syahwatnya di antara kalian, seakan-akan ini adalah khususiyah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, tetapi sebagian ulama pun tidak memahami kalimat tersebut khususiyah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah khususiyah itu harus ada dalil jelas dari ayat Al-Quran atau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya, seperti apa khususiyah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Misalnya di surat Al-Ahzab. Ya. Di surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Atau di antara yang boleh engkau nikahi ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab, ya ayuhan nabi, wahai nabi, kami halalkan inna ahlana laka azwajik, kami inna ahlana laka azwajika allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk, kami telah halalkan untukmu istri-istrimu, ya, engkau beri mahar kepada mereka, dan apa yang engkau miliki dari budak, ya. Siapa saja yang dihalalkan itu, wa banati ambika, seperti sepupu dari ayah, ya, sepupu dari ayah, dari paman. Wa banati ammatika, sepupu dari bibi dari ayah. Paham? Kan misalnya ayah punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Saudara laki-laki ayah, paman kita, saudara perempuan ayah, bibi kita. Nah, anak mereka ini boleh untuk dinikahi, ya, satu. Kemudian wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak. Demikian pula putri-putri dari khol, dari paman dari ibu. Wa banati khalatika, paman tadi ada bilang tadi apa? Paman dari ibu, ya. Khol itu paman dari ibu. Khalah itu bibi dari ibu. Ya, ibu punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ya. Paman kita, bibi kita. Nah, anaknya sepupu kita juga kan? Jadi sepupu kita kan bisa dari ayah, bisa dari ibu. Nah, mereka pun halal juga, kata Allah Subhanahu wa taala, boleh juga untuk dinikahi. Nah, atau kata, nah ini khusus untuk Nabi nih. Kalau ini khusus untuk Nabi. Atau ada seorang wanita yang dia menghibahkan dirinya kepada engkau, ya, apabila engkau mau menikahinya, dan ini hanya khusus khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini hanya khusus untuk Muhammad, tidak boleh untuk kaum mukminin yang lain. Misalnya ada seorang wanita, dia datang, tolong nikahi saya. Itu enggak seperti itu. Itu hanya khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, kalau pernikahan harus ada apa namanya, alurnya, dia harus datang ke wali dari wanita tersebut. Kalau ini enggak, ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya, jadi kalau memang itu khususiyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus ada dalilnya dengan tegas dan jelas. Ya, nah, apabila tidak ada dalil khusus, maka hukumnya umum. Boleh seorang yang berpuasa untuk dia mencium istrinya, boleh juga dia untuk memeluk istrinya selama dia bisa menjaga syahwatnya. Ya. Bagaimana kalau seandainya amda atau amna? Apa itu amda? Bagaimana kalau seandainya ketika dia mencium istrinya atau meluk istrinya keluar air madi, namanya amda. Amda, keluar air madi. Ya, madi itu air yang keluar ya fi muqaddimat jima ya, dan tidak dengan tekanan. Ya. Bagaimana apabila keluar air madi? Menurut mazhab Malikiyah, maka dia mengkodok puasanya, tetap dia selesaikan puasanya, tetapi puasanya itu tidak sah. Harus dia mengkodok puasanya. Ya, itu kalau amda. Ya. Kalau seandainya amna, sampai keluar air mani, tetapi ini tidak sampai jima, hanya sekedar dia memeluknya, hanya dia sampai menciumnya. Maka yang seperti ini menurut mazhab Malikiyah, ini Anda menurut mazhab Malikiyah, berarti Anda berpendapat dengan pendapat itu. Dia mengkodok dan membayar kafar. Kalau sampai amna, dia mengkodok dan juga membayar kafar. Dia kodok puasa hari itu, ulang nanti dikodok lagi, kemudian dia harus membayar kafar. Apa kafarahnya? Memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Urutannya seperti ini, nggak boleh diacak. Ya. Nah, baik. Sedangkan Anda lebih cenderung pada pendapat ya Hanabilah diantaranya yang apabila amda maka dia tidak harus mengkodok puasanya, tapi jelas puasanya kurang pahalanya. Karena tujuan puasa untuk apa? La'allakum tattaqun. Ya, seseorang atau kewajiban orang yang berpuasa adalah selain dia menahan makan dan minum, dia pun harus menahan apa? Syahwatnya. Dan pada saat ini dia tidak menahan syahwatnya, sekalipun tidak bertemu 2 khitan, tetapi dia nah masih sedikit melampiaskan syahwatnya, maka yang seperti ini mengurangi pahala puasanya. Ya, mengurangi pahala puasanya. Orang yang teriak-teriak aja itu mengurangi pahala puasanya. Ya, la yaskhab, orang yang berpuasa itu tidak teriak-teriak. Kalau yarfud jelas itu ada dosa tuh. Yarfud, rofas itu kan mengucapkan kata-kata yang jorok, yang jorak, itu rofas. Ya, itu mengurangi pahala puasa. Kemudian kata Rasulullah, la yashab, tidak teriak-teriak. Teriak-teriak pun mengurangi pahala puasa juga tuh. Ya. Nah, apalagi yang seperti ini. Apalagi sampai amda, jelas mengurangi pahala puasanya. Jelas ini ya. Kemudian kalau seandainya amna bagaimana? Tadi ya, kalau amda keluar air madi, kalau amna keluar air mani. Ketika dia mencium istrinya atau dia memeluk istrinya. Nah, wallahu alam, adapun lebih cenderung pada pendapat ya ulama yang mengatakan bahwasanya tidak wajib kafarah. Ya, tidak wajib kafarah. Dan yang mengatakan untuk mengkodok puasanya itu pun kuat. Dan yang mengatakan untuk mengkodok puasa hari itu pun apa? Kuat. Ya, karena maksud dari puasa tidak dia tunaikan. Nah, wallahu a'lam. Nanti ada pembahasannya lagi, insya Allah, dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah
yang boleh untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah al-huknah li ghairi taghdiyah, yaitu suntikan atau vaksin, ya, suntikan obat, selama itu bukan suntikan gizi, nutrisi, ya. Kalau bentuknya vitamin, nutrisi, gizi, maka membatalkan puasanya. Tapi kalau itu hanya sekedar obat, ya obat panas, atau antibiotik misalnya, atau vaksin, ya, itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Ya. Nah, ini pula lah fatwa Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah taala. Ya, di sini wasal tu Syekhon, aku bertanya kepada guruku yaitu Syekh Albani rahimahullah anil muknah tentang tentang suntikan. Fabayyana annahu yara jawaz, dan beliau menjelaskan bolehnya hal tersebut li ghairi taqdiyah, selama suntikan tersebut bukan bentuknya gizi, nutrisi atau vitamin. Tetapi apabila bentuknya adalah gizi, nutrisi atau vitamin, maka itu membatalkan puasa. Ya, sebagian, nah ini terjadi ya, ada sebagian Ustadz Hafizahullah Ta'ala, nah ketika beliau bulan Ramadan kemarin, di Ramadan tahun lalu, membawa jamaah umroh, kemudian berat lah, di hari itu keadaan berat, maksudnya capek, panas, dan yang lainnya. Ya, beberapa jamaah umroh itu pakai infus, kalau atau infus atau apa ya, jadi ada infus atau suntikan gitu, isinya untuk nutrisi, untuk vitamin, ya. Ini udah tinggal 1 jam atau 1 jam setengah lagi buka puasa ini. Ya, dan nggak sadar gitu, ya udah nggak apa-apa, yuk suntik juga, Ustaz ini suntik juga, baru sadar ini untuk nutrisi ya, ini untuk vitamin ya, iya, batal dong. Padahal tinggal 1 jam lagi buka puasa. Nah, jadi entah apa suntikan apa itu, katanya efeknya luar biasa gitu untuk menjaga ketahanan tubuh, ya. Eh, dan jelas di sini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, yang seperti itu adalah membatalkan puasa. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah al-hijamah. Hijamah berbekam. Nah, memang di sini ada khilaf yang cukup kuat ya. Apakah berbekam itu membatalkan puasa atau tidak? Nah, wallahu a'lam, memang di awal-awal Islam berbekam membatalkan puasa. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aftara al-hajimu wal mahjum." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang dibekam dan yang membekam dua-duanya aftor, batal puasa. Nah, dulu orang bekam nggak pakai alat sedot itu, ya pakai mulut, ya. Udah pernah lihat belum? Ada orang memang luar biasa, nggak semua orang bisa menyedot sekuat itu. Ya kan disedot itu pakai tanduk. Nah, kalau waktu anak di Yaman itu yang bisa seperti itu hanya 1 orang itu aja. Ya, kakek-kakek udah tua, dia punya keledai, jarang kita ngelihat keledai di sana. Cuman keledai kakek ini pun besar, nggak seperti keledai-keledai lainnya. Keledainya besar seperti kuda. Nah, kemudian dia taruh kain di bawah pohon, gitu ya, yang mau bekam masuk ke dalam itu disedot pakai mulutnya sambil dia munyah dulu. Ada sejenis getah, ya sejenis getah kayak permen karet. Kemudian kan eh,
tanduk itu dilubangi atasnya kan, tanduk sapi dia lubangi atasnya, itu yang jadikan ditiup, disedot tuh pakai tanduk sapi itu. Nah untuk nutupnya pakai apa? Nah, itu pakai getah itu. Jadi dia munyah terus, tutup pakai ya. Nah, jadi udah dia persiapkan ketika sebelum dia menyedot itu sudah dia kunyah dulu getah itu. Ya, barulah setelah dia sedot kuat baru diletakkan getah tersebut. Ya. Nah, yang seperti ini sangat mungkin untuk dia berbuka puasa. Jelas ini ya. Dan orang dulu seperti inilah hijamahnya. Seperti inilah bekamnya. Ya, makanya Rasulullah mengatakan aftara al-hajimu wal mahjum. Orang yang berbekam dan yang membekam batal puasanya, kata Rasulullah SAW. Belum lagi ketika pertama dia sedot tanpa ada darah. Kemudian yang kedua dia menyedot dengan sudah ada apa? Darahnya kan. Mungkin ada sedikit banyaknya mungkin yang kalau alam yang masuk ya apalah itu bisa membatalkan apa puasanya. Tetapi kemudian anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Nah, ini hadis yang kemudian hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbekam dalam keadaan beliau dibekam. Beliau dibekam dalam keadaan beliau berpuasa. Anda bilang tadi, para ulama untuk menggabungkan dua hadis ini sangat banyak sekali pendapatnya. Ya. Dan wallahu alam yang berpendapat mansuh ya, itu yang lebih kuat. Jadi yang mengatakan dibekam itu tidak membatalkan puasa, itu yang rajih wallahu alam bagaimana zahir hadis Abdullah ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Rasulullah ihtajama Rasulullah bahwa Rasulullah SAW dibekam dalam keadaan beliau berpuasa. Jadi tidak batal, ya boleh. Terlebih ketika ada fatwa yang membatalkan itu adalah yang masuk bukan yang keluar. Nah, sedangkan bekam atau donor darah itu kan mengeluarkan darah dari tubuh ya Allah. Baik. Kemudian yang berikutnya apalagi yang boleh untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah menelan air liurnya. Ini tidak mungkin untuk bisa dia hindari. Bahkan ketika sholat, ada saja dia menelan air liurnya. Seperti ini tidak mungkin untuk dia hindari dan ini tidak membatalkan puasanya. Nah, yang berikutnya, yang kedelapan, boleh 8, 9, 10 ya. Bolehnya untuk tetap bersiwak, sikat gigi. Ya. Walaupun ada pendapat ulama sangat dimakruhkan untuk sikat gigi itu ba'da dhuhr. Mulai ba'da dhuhr itu mulai makruhnya kuat. Kenapa? Karena dengan seseorang sikat gigi akan atau bersiwak akan berkurang bau mulutnya. Sedangkan bau mulut orang yang berpuasa itu ada keutamaannya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala akan Allah perlihatkan keutamaannya itu di padang mahsyar. Di saat orang-orang ya ada yang Allah hinakan mereka dengan tidak ada lagi daging di wajahnya. Allah hinakan mereka dengan dibangkitkan dalam keadaan seperti semut, ya sebesar semut, bukan seperti semut, sebesar semut. Ada yang Allah bangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, dalam keadaan keluar darah dari tubuhnya, warna-warna darah tapi wangi-wangi mis. Nah, ada juga yang harum semerbak wangi dari mulut orang tersebut. Mereka adalah orang-orang yang puasa. Jadi mulai muncul biasanya bau mulut orang yang berpuasa itu ba'da dhuhr. Karena itu jangan sampai dikurangi bau mulutnya atau dihilangkan bau mulutnya dengan dia bersikat gigi.
Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Lebih kuat maksudnya makruh saja, tidak sampai tingkatan haram. Tetapi dibantah lagi tetap boleh juga sekalipun itu untuk sholat asar dia bersiwak, untuk sholat zuhur dia bersiwak, ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena bau mulut orang yang berpuasa itu bukan dari mulut, dari mana? Dari lambungnya, ya. Dari lambungnya tetap aja bau mulut tetap walaupun dia apa? Sikat gigi juga. Ya, intinya boleh untuk bersikat gigi, untuk bersiwak. Ya, mau itu sebelum wudhu atau itu sebelum sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Laulan asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli sholat." Andaikan aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap hendak sholat. Rasulullah SAW pula bersabda, "Laulan asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudhu." Andaikan aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap akan wudhu. Dia sebelum wudhu siwak, sebelum sholat pun apa? Siwak. Ya. Nah, tetapi wallahu alam, anak sendiri lebih cenderung untuk tidak memakai pasta di saat di antara fajar sampai apa? Maghrib. Tetapi di luar itu tidak apa ya. Karena beda ya, itu kan pasta ini ada Allah alam, ada zat-zat yang membuat mulut itu terasa kuat rasanya ya, segernya itu Allah alam. Tinggalkan. Kalau seandainya dia memakai pasta sekalipun tidak ada yang tertelan, maka tidak membatalkan puasanya, enggak. Ya, kalau ditelan untuk pastanya, jelas sudah membatalkan apa? Puasanya. Ya, kalau enggak tertelan enggak membatalkan puasa, jelas. Ya, tapi makruh saja wallahu alam. Kemudian tip. Apa itu tip? Minyak wangi. Ada sebagian orang bernikmat-nikmat dengan minyak wangi itu. Bernikmat-nikmat. Ya, nah yang seperti ini hukumnya tidak mengapa juga. Ya. Ya ketika Rasulullah SAW mengatakan, andaikan aku tidak memberatkan umatku, sedikit kurang penjelasan. Andaikan aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap akad sholat, di setiap akad wudhu. Ini tidak Rasulullah khususkan untuk mereka yang berpuasa atau tidak berpuasa, kan gitu. Itu umum. Ya, hukumnya boleh, sah-sah saja. Mau itu di sholat zuhur, mau itu di sholat asar. Nah, baik. Ya, kemudian tadi memakai minyak wangi. Ya, memakai minyak wangi hukumnya pun boleh. Kemudian al-iddihan. Al-iddihan yaitu memakai pelembab kulit. Tidak ada masalah. Balsam tidak ada masalah. Ya, mungkin dia mencium apa tuh? Minyak angin ya biasanya. Minyak angin lah ya. Nah, itu pun tidak ada masalah. Baik, barakallahu fikum. Apakah boleh orang yang berpuasa untuk mencicip mencicip masakan? Ya, ibu-ibu biasanya mau masak, yang bisi keasinan teuing atau nggak ada garam, nggak terasa asinnya maksudnya. Boleh nggak dia mencicipi makanan ya, atau masakan? Qala Ibnu Abbas, la ba'sa yaduqa ta'am, tidak mengapa untuk dia mencicipi atau mencicipi ya. Mencicipi ya. Boleh dia untuk mencicipi masakan, enggak ada masalah. Berkata Syekhul Islam, wa dhuqu ta'am yukrah li ghairi hajah. Mencicipi makanan itu makruh bagi yang tidak punya hajat. Yang masak istrinya, yang nyicip suaminya. Ini kalau nggak ada hajat nggak perlu. Tapi kalau ada hajat suaminya pun kan terkadang apa? Memang masakan itu untuk suaminya gitu. Yang tidak dimakan oleh istrinya. Nah, boleh suami pada saat itu untuk mencicipi makanan tersebut karena di sini ada hajat nih. Tapi kalau untuk itu makan bersama, cukup istrinya saja yang mencicip, nggak perlu suaminya juga ikut mencicip. Seperti ini tidak ada hajat, tidak ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan tidak mengapa. Ya, mencicip di sini cicip dikeluarin lagi, ya, dilempehkan lagi. Bukan artinya cicip ditelan. Yang seperti ini batal puasanya.
Ya, istilahnya betul mencicip makanan ya, gitu ya. Tes makanan, cicip makanan. Jadi dicoba sedikit gitu, satu tetes, udah cukup belum asinnya atau manisnya, keluarin lagi. Ya, bukan ditelan. Kalau itu sudah batal buat puasanya, walaupun satu tetes, sengaja air, dia telan sengaja, maka itu membatalkan apa? Puasanya. Nah, kalau untuk keperluan, kata Syekhul Islam, fahuwa kalmat madah, itu seperti berkumur-kumur, yang ada bedanya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Al-mufattirat, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, al-aklu wa syurbu amdan an tariqil fam. Makan dan minum dengan sengaja. Ya, baik itu dari mulut atau dari infus, suntikan. Sedangkan makan dan minum apabila lupa itu tidak membatalkan puasa, tidak perlu juga dia mengkodoknya, apalagi dibayar kafarah, nggak ada. Ya, orang yang makan dan minum sengaja di siang hari di bulan Ramadan, dengan sengaja di siang hari di bulan Ramadan. Ini sudah kita bahas. Andaikan memang dia mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka yang seperti ini murtad. Ya. Orang yang mengingkari syariat puasa Ramadan, apa namanya, hukum orang tersebut adalah murtad. Sekalipun berpuasa. Nah, bagi yang tidak berpuasa, sengaja dia makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan, itu kalau ada pemerintah Islam, ya, kalau ada misalnya ada pemerintah yang menegakkan syariat Islam, yang seperti ini orang-orangnya ditangkapin, ya, ditangkapin, kemudian dipenjara. Mereka hanya dikasih makan dan minum sebelum fajar dan dikasih lagi makan minum pas maghribnya. Jadi mereka dipaksa untuk berpuasa, dipaksa. Ya. Nah, seperti orang yang nggak sholat itu ditangkepin, ya, kemudian dipaksa untuk sholat. Kalau seandainya nggak mau sholat, bisa dibunuh. Ini pendapat siapa coba? Pendapat Syafi'i, pendapat Ahmad bin Hambal, pendapat Malik bin Anas. Yang tidak hanya Abu Hanifah saja. Jadi yang nggak mau sholat ditangkepin, ditangkepin kemudian dipaksa untuk sholat. Kalau nggak mau juga sholat, dibunuh. 3 mazhab. Ya, kalau nggak mau sholat, dia meyakini bukan artinya dia tidak meyakini wajib sholat. Dia meyakini wajibnya sholat, tapi dia nggak mau sholat. Itu seperti ini hukumnya. Ya, nah kalau yang dia tidak berpuasa sengaja makan minum di siang hari di bulan Ramadan, ya, kemudian kan nggak ada penegakan hukum syariat seperti ini, kan nggak ada. Kemudian dia bertobat setelah dia tua misalnya, atau setelah beberapa tahun kemudian dia tahu yang perbuatan seperti itu tidak benar, ya, menyesal, dia bertobat. Apa yang harus dia lakukan? Memang ada pendapat untuk apa? Mengkodok puasa yang dia tinggalkan tersebut. Dari sejak kapan? Di SMP ini, di SMP kan, oh, kita pas SMP, kan ada juga ya kayak gitu kawan-kawannya. Kawan-kawan anak ada aja yang kayak gitu, ya, ke warung ya SMP, ya udah SMP, koma SMA. Ya, coba berapa tahun misalnya ya, ada orang nggak puasa berapa tahun, 10 tahun aja, atau 20 tahun, 10 tahun aja, berarti 10 Ramadan dia nggak puasa, berarti kalau disuruh mengkodok 10 bulan entah puasa.
Pak, Bapak teh tos tobat mun sabaraha Ramadan tes saum 10 kali mah aya nya pami kitu mah dikodok we atuh 10 bulan. Ah, eta mah berat teuing teu jadi tobat begitu. Oh, bisa jadi orang berubah pikirannya kan? Apalagi yang nyuruh mengganti sholat. 10 tahun nggak sholat, suruh dia berapa? 10, Presiden, mau tanya sekarang Presiden, coba kali-kali Presiden. 1 tahun berapa hari? 360 aja ya. 360 kali 5 Presiden. 360 kali 5? 1.800. 1.800 kali 10. La ilaha illallah. 18.000. Iya, betul. Ya, benar kan saya? 18.000 sholat harus dia kodok. 10 tahun dia nggak sholat, mungkin orang 10 tahun nggak sholat, mungkin nggak zaman sekarang, mungkin ya, mungkin 10 tahun dia nggak sholat, dia harus mengkodok sholatnya selama 10 tahun, berarti 18.000 kali sholat. 5 kali sholat satu hari satu malam aja dia terpingkal-pingkal. Itu jadi tobat gitu macam. Memang ada pendapat banyak, pendapat para ulama yang mengatakan untuk mengkodok puasa yang dia tinggalkan semuanya. Ada pendapat itu, tapi nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Karena dia meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Dia meninggalkan sholat itu dengan sengaja. Dengan sengaja. Yang ada kodok itu, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini baru ada syariatnya nih. Siapa di antara kalian yang sakit atau dia safar, maka gantilah di hari yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kan syar'i. Udurnya udur syar'i, maka boleh untuk mengqadha 10 tahun misalnya, bisa jadi ini 10 tahun orang supir ya, musafir terus saja. Dia mengambil rukhsah terus. Tapi dia berdosa nggak? Dia nggak berdosa. Dia mengambil rukhsah, nggak berdosa. Dia belum sempat juga untuk menggantinya. Boleh. Nah, dia cicil. Cicil. Ya, karena dia memang diberi keringanan oleh syariat. Nah, kalau yang ini nggak ada keringanan dari syariat. Apa yang harus dia lakukan? Hanya bertobat dengan taubat nasuh. Bertobat dengan taubat yang jujur. Dia nggak akan ulangin lagi. Karena memang nggak ada dalilnya orang yang orang yang berbuka dengan sengaja untuk dia mengkodok puasa tersebut, itu nggak ada dalilnya. Ya, toy, wallahu a'lam ya. Jadi ini untuk mereka yang makan dan minum dengan sengaja, apakah batal puasanya? Jelas batal puasanya. Ya, kalau tidak sengaja, berarti lupa tuh, lupa makan dan minum, lupa. Yang seperti ini tidak sedikit pun mengurangi pahala puasa. Jelas datang hadis dari Nabi SAW, man akala nasiyan wa huwa shaim falyutim shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah. Siapa yang dia makan atau minum dalam keadaan lupa, dia sedang berpuasa, maka sempurnakanlah puasanya, karena sesungguhnya dia sedang diberi makan dan sedang diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang dikasih rezeki. Boleh nggak diingetin? Harus diingetin. Karena zahirnya kan tidak baik. Zahirnya baik nggak dia? Makan minum di siang hari bulan Ramadan itu zahirnya baik atau enggak? Zahirnya tidak baik. Jadi tetap wajib untuk diingkari. Ya, karena ada sebagian jangan diingetin. Dia kan sedang dikasih rezeki sama Allah. Biarin aja dia selesai dulu semangkok matu. Baru selesai habis baru diingetin. Enggak, tetap itu harus diingatkan. Kenapa? Karena itu adalah suatu kemungkaran. Ya, tidak boleh dia makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Lihat oleh orang-orang misalnya, mungkar kan? Mungkar, ya diingatkan. Ya, itu puasa, kayak gitu, diingatkan. Ya, karena itu syiar. Tuh, barakallahu fikum. Ya, banyak hadis-hadisnya di sini. Kemudian yang berikutnya adalah
Al-haid wan nifas. Al-haid wan nifas. Apabila terjadi sebelum terbenamnya matahari, maka puasanya batal. Ya, ada seorang wanita sudah terasa gerakan darah haid itu akan keluar dari perutnya, sudah terasa. Ya, katanya kayak gitu sih, anu baca di kitab fikihnya, kita juga nggak tahu laki-laki ya. Nah, katanya sih ada gerakan di perutnya sebelum keluar darah haid itu. Nah, gerakan-gerakan tersebut itu sama sekali tidak membatalkan puasa, tidak mengurangi juga pahala puasa. Nah, ketika keluar saja sedikit, netes aja sedikit, nah itu sudah membatalkan puasa. Padahal 3 menit lagi azan maghrib, ya 5 menit lagi masuk maghrib, qadarullah keluar darah haid atau lahir anaknya, atau dia melahirkan nifas berarti kan. Nah yang seperti ini batal puasa. Pahalanya gimana? Sempurna. Tetap dia harus mengqadha, bukan artinya dia tidak perlu mengqadha. Ya, pahalanya sempurna. Tapi dia harus mengqadha karena hari itu dia batal. Ya, ditanya Aisyah oleh muridnya namanya Mu'adah. Mu'adah. Ya Ummul Mukminin, malana nu'mar biqada'is shaum wal ya Amirul Mukminin, ya Ummul Mukminin, malana umirna biqada'is shaum wala nu'mar biqada'is shalah. Wahai bunda, ya, yang dikatakan ibu kaum muslimin itu adalah hanya istri-istri Nabi. Ya, ibunda kita, istri-istri Nabi. Azwajuhum ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum. Kenapa kita kaum wanita ini kok disuruh untuk mengqadha puasa? Kenapa kita pun nggak disuruh untuk mengqadha sholat? 7 hari wanita meninggalkan sholat. 7 kali 5 berarti 35 kali sholat ya, tinggalkan. Nggak ada syariat untuk mengqadha sholat. Wanita yang haid kan harus pakai dalil. Hukum asal ibadah itu haram, nggak boleh dikerjakan kecuali datang dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dariku, maka itu tertolak. Nah, perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka para wanita yang haid mengqadha puasa yang mereka tinggalkan, dan tidak mereka diperintahkan untuk mengqadha sholat yang mereka tinggalkan. Demikian juga wanita yang nifas. Ditanya itu kepada Aisyah, ini kayaknya nih main akal-akalan nih anak muridnya nih, ya pakai akal-akalan nih. Ya kenapa nanya, udah mulai kenapa. Jadi hukum asalnya ketika kita menerima hukum syariat itu adalah pasrah berserah diri. Tidak kita bertanya tentang hukum syariat ini, kenapa itu enggak. Ya, kerjakan saja. Ya. Banyak para ulama mengatakan ta'budiyah. Seperti misalnya, idza saqala ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka cucilah kedua tangannya terlebih dahulu sebelum dia masukkan ke dalam bejana air. Ya. Kata sebagian ulama, ini kan karena ini, karena itu, karena ini. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ini ta'budiyah. Ya, disuruh oleh Rasulullah kayak gitu, ya udah pasrah aja. Nggak perlu ditanya kenapa ini. Ya, misalnya, kenapa kok bejana piring kita, gelas kita, panci, wajan terisi air, ada seekor anjing minum dari bejana kita, dari tempat-tempat cawan tadi itu. Ya.
Idza walagal kalb fi ina'i ahadikum, apabila seekor anjing menjilati atau minum dari bejana kalian, maka faghsilu sab'an, maka cucilah 7 kali, wa afiru tsaminata biturab, atau ulahunna biturab, yang pertamanya dengan tanah. Seperti itu kata Rasulullah SAW. Kenapa harus 7 kali? Kenapa harus dengan tanah? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa harus 7 kali? Kenapa harus dengan tanah? Ya, karena di situ ada bakteri. Ada yang bilang, karena ada bakteri. Jadi kotor, makanya harus dicuci sampai 7 kali. Dan satu kalinya dengan tanah. Apa hubungannya bakteri dengan najis? Yang banyak di sana yang kotor berbakteri, tetapi tidak najis, banyak kan? Ya, warung umbel, mun hejo berarti dia sedang apa? Sedang ada infeksi. Nah, mana juga dikasih tahu sama dokter. Jadi kalau apa namanya nih, umbel kita itu berwarna hijau, ya dahak kita ada berwarna hijau, kalau berwarna putih itu protein, enggak ada masalah. Tapi kalau seandainya udah warna hijau, berarti ada infeksi di tubuh kita ini. Ya, tak benar nggak, nanti tanya sama ada dokter di atas. Ya, alhamdulillah. Nah, tapi itu kata teman dokter ya, dokter Syamla ya, Allah Ta'ala. Nah, jadi jelas itu berbakteri. Dan apakah itu najis? Tidak kan? Enggak najis, umbel enggak najis. Enggak semua yang berbakteri itu najis. Jadi enggak ada hubungannya mau bakteri atau enggak. Jadi kenapa kok harus 7 kali? Kenapa kok harus pakai tanah? Ta'abbudiyah. Selesai. Ta'abbudiyah, ibadah kepada Allah. Rasulullah perintahkan seperti itu, kerjakan aja kayak gitu. Enggak usah tanya kenapa-kenapanya. Selesai masalah. Nah, ini untuk pembiasaan kita sebenarnya. Ya enggak perlu tanya kenapa-kenapanya. Ya. Nah, demikian juga yang tadi. Ya. Kenapa kita harus mengkodok sholat, mengkodok puasa? Kenapa kita tidak mengkodok sholat? Udah, ini syariat kerjain aja. Apa kata Aisyah? Aisyah marah. Aisyah itu, radhiyallahu taala anha, ibunda kita ini, beliau itu yang kayak gini strength. kayak gini tuh beliau keras. Yang diantara ulama sahabat yang sangat pedas dalam membantah itu Aisyah Umar bin Khattab. Ya. Apa kata Aisyah? Aharuriyatun anti, ya. Khawarij kau ini. kata Aisyah. Ya. Aharuriyah. Dulu istilah Khawarij pakai nama Haruriyah. Aharuriyatun anti. Apa kau ini seorang Khawarij? Lastu biharuriyah, walakinni as'al. Enggak. Enggak, aku bukan Haruriyah. Aku bukan orang Khawarij. Tapi cuma nanya. Cuma nanya. Kan memang cuma nanya kan? Cuman karena bentuknya tidak beristislam, tidak menerima, akhirnya sedikit ditekan oleh Aisyah. Nah, kata Aisyah, kana yusibuna dzalik. Seperti itu yang sampai kepada kita. Kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kita tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Udah selesai gitu aja. Itu kata Aisyah radhiyallahu. Nah, ini jelas ya. Keluar darah haid atau melahirkan sebelum maghrib maka batal puasanya. Ya. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah al-jima. Yang membatalkan puasa adalah al-jima. Al-jima adalah iltaqa al-khitanan. Apabila bertemu dua khitan. Ya, apabila hasyafah kepala dzakar itu sudah tenggelam sepenuhnya. Sekalipun tidak inzal, sekalipun tidak keluar air mani. Ya. Sekalipun tidak keluar, maka sudah dikatakan jima. Dan yang seperti ini membatalkan puasa. Baik. Mana dalilnya?
Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajulun faqala, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang dan berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Ya Rasulullah, aku hancur. Dalam riwayat yang lain, "Ya Rasulullah, ihtaraqtu." Aku kebakar, aku binasa. Ini ucapan yang dirasakan memang sudah melakukan dosa yang sangat besar. Minal kabair memang. Kabair termasuk dari dosa besar. Mendatangi istri siang hari di bulan Ramadan. Dan dimasukkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Kabair. Kumpulan dosa-dosa besar adalah berbuka atau tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Di antaranya dengan dia makan, dengan dia minum, dengan dia mendatangi istrinya. Kata Rasulullah, "Ma ahlaka?" Apa yang membuat kau binasa? Qala waqa'tu imraati, waqa'tu 'ala imraati wa ana sha'ib. Aku datangi istriku ya Rasulullah dalam keadaan aku berpuasa dan di siang hari bulan Ramadan. Rasulullah tidak tidak menyangkal ucapan sahabat tersebut. Memang benar, itu menyebabkan kebinasaan. Yang seperti itu bisa menyebabkan kebakaran gitu. Ya. Memang kebinasaan. Ihtaraqtu, aku terbakar ya Rasulullah. Halaktu, aku binasa ya Rasulullah. Memang iya. Ya. Kalau memang nggak benar ucapan sahabat tersebut, akan diluruskan nggak oleh Nabi? Akan diluruskan. Seperti misalnya ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW melihat Abu Hurairah di jalan kota Madinah, kemudian tiba-tiba Abu Hurairah menghilang ngalugit gitunya, tapi menghilang maksudnya kemana gitu Abu Hurairah. Tiba-tiba datang Abu Hurairah ke Rasulullah SAW baru mandi. Dari mana saja ke Abu Hurairah? Kuntu junuban, aku dalam keadaan junub ya Rasulullah. Wa akrahu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah, dan aku enggak ingin duduk di sampingmu dalam keadaan aku tidak suci. Aku masih junub, aku enggak ingin seperti itu. Nah, ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Langsung Rasulullah luruskan. Subhanallah, innal muslima la yanjus. Subhanallah, muslim itu tidak najis, kata Rasulullah SAW. Jadi orang yang junub nggak najis, nggak apa-apa sekalipun dia duduk dekat Rasulullah SAW. Ya, nah di sini Rasulullah tidak meluruskan pemikiran sahabat tersebut karena memang benar orang yang mendatangi istrinya di saat hari bulan Ramadan, maksudnya mendatangi di sini jemaah, adalah benar binasa, kebinasaan yang seperti itu. Bisa membakarnya di neraka seperti itu dengan sengaja, ya bisa menyebabkan dia masuk dalam dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW berkata, kemudian ini ada solusinya. Kamu kan bertobat, tapi harus ada bayar kafarah. Jadi bedakan antara tobat dengan kafarah. Kalau tobat itu antara dia dengan Allah, kalau kafarah ini untuk penebus dosanya. Ya, apa itu? Hal tajidu raqabatan tu'tiquha. Kata Rasulullah SAW, kamu punya budak gak untuk dimerdekakan? Ya, qala la, enggak ada ya Rasulullah. Qala fa'al tastati' an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kau bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, enggak ya Rasulullah. Ini Ramadan gitu, bukan 2 bulan berturut-turut. Qala fahal tajid it'am 60 miskina? Apakah kau bisa memberi makan 60 orang miskin? Ya. Qala la, enggak mampu juga aku ya Rasulullah. Ini juga dalil ya, di antara dalil kalau ada orang tua atau orang yang sakit, dia kan diberi, orang yang sakit sudah tidak mampu lagi untuk sedikit kecil kemungkinan untuk sembuh. Jadi dia bayar fidyah. Orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, dia bayar fidyah. Orang sakit yang tidak mampu untuk berpuasa, ya, dan kecil kemungkinan dia untuk sembuh, dia pun bayar fidyah. Bayar fidyah, dia nggak mampu. Misalnya, dia nggak mampu bayar fidyah. Maka tidak ada kewajiban, gugur udah semuanya. Ya, gugur sudah semuanya. Nah, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Allah tidak membebankan kepada satu jiwa kecuali yang dimampuinya.
bertakwalah kalian semaksimal kemampuan kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat ini duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa bainama nahnu ala dzalik." Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fiha tamr. Wal araq al-miktal. Ketika sedang duduk seperti itu, ada orang ya memberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu keranjang kurma. Isi satu keranjang itu 15 sok. 15 sok. 15 sok itu satu sok 4 mud. Berarti berapa mud? Satu miktal arok. Ya, satu keranjang itu isinya 15 sok. 15 sok itu, satu sok itu 4 mud. Berarti berapa mud? 60 mud. Satu orang, satu mud. Di sini? Ya, Masya Allah. Nah, ini satu mud di sini nih. Ini satu mud. Ini satu mud. Satu rauk tangan orang dewasa segini. Ini satu mud namanya. Rasulullah SAW berwudu dengan satu mud. Dan Rasulullah mandi janabah dengan satu sok. Tadi satu sok berapa mud? 4 mud. Jadi 4 gini nih Rasulullah mandi janabah. Cucu Nabi SAW bilang, kalau aku nggak cukup mandi segitu. Rambutku tebal. Ya, rambutku lebat. Nah, kata Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini, Rasulullah SAW itu mandi dengan 3 kali guyuran dan hanya satu sok. Sudah cukup untuk orang yang lebih afdol darimu, cucu Nabi SAW yang bilang. Ya. Dan dia pun lebih lebat rambutnya daripada engkau. Ya, Rasulullah itu lebih lebat rambutnya daripada engkau, lebih bagus rambutnya daripada engkau. Ya, dan lebih afdol juga dari engkau. Dan cukup itu dengan satu sok. Ya, apalagi orang Indonesia pasti bilang, wah nggak akan cukup. Enggak. Karena dari kecil sudah dimanjakan dengan air. Kalau sudah manja dengan air cuma buka keran doang, nggak ada usaha untuk ngangkat air, ya berat, angkat air jauh. Jadi itu seakan-akan mah ya nikmat yang biasa. Tapi kalau orang mau ngambil air 10 liter harus dia tempuh 2 km, 3 km di met-met, di hemat-hemat nggak, di sedikit-sedikit kan. Bahkan dia istinja pun nggak pakai air, iya kan? Istinja nggak pakai air, dia istinja pakai orang dulu kayak gitu. Karena memang susah untuk mendapatkan air itu. Nah bisa untuk mandi dengan satu sok. Nah di sini kalau hadis ini satu keranjang itu isinya 15 sok, ya 15 sok itu ada satu soknya ada 4 mud, berarti cukup 60 orang. Kan begitu? Ya. Nah, satu orang satu mud. Faqala aina sa'il? Kemudian Rasulullah nanya, mana tadi yang nanya? Faqala aku ya Rasulullah. Qala khudh hadza fatasaddaq. Ambil ini, sedekahkan. Sedekahkan kepada orang-orang. Faqala rajul al-akbar minni ya Rasulullah. Apakah aku sedekahkan 15 sok kurma ini kepada orang yang lebih miskin daripada aku? Ya, fa wallahi ma baina labataiha yuridul harratain ahlu baitin afdaru min ahli baiti. Demi Allah ya Rasulullah, enggak ada di antara dua batu hitam ini. Maksudnya Madinah itu julukannya adalah harratan, labatan. Jadi diapit dengan kumpulan dua batu hitam, Madinah itu di timur dan di barat.
Ya, timur Madinah itu banyak batu-batu hitam kayak batu terbakar, kayak batu Merapi. Ya, kemudian di barat Madinah begitu juga. Kalau misalnya dari Mekah nih perjalanan mau ke Madinah, kalau kita sudah melihat ada kan batu warna coklat kayak gitu yang lain. Nah, kalau udah mulai ada kelihatan warna hitam-hitam kayak terbakar kayak gitu, itu udah masuk Madinah. Madinah itu diapit timur dan baratnya dengan batu hitam terjal, nggak bisa dilalui. Ya, kemudian di selatan Madinah itu kebun kurma dulu di zaman Nabi SAW. Jadi pintu Madinah itu hanya utara. Ya, makanya dibikin Khandaq. Di utara itu dibikin Khandaq 10.000 pasukan Quraisy Yahudinya dengan Ghatafan mau nyerang Madinah 10.000 orang nih. Ada Khandaq. Mereka nggak bisa masuk Harratan. Nggak bisa masuk Harratan tadi, apa tadi? Batu-batu hitam tadi. Nggak bisa mereka masuk sana. Dari timur, dari barat nggak bisa. Dari selatan nggak bisa. Karena banyak kebun-kebun kurma. Hanya bisa dari utara. Nah, itu dibikin Khandaq. Parit dalam dan lebar, nggak bisa diloncati oleh kuda. Ya. Nah kata orang ini ya Rasulullah, apakah aku berikan, aku sedekahkan kurma ini kepada orang yang lebih miskin daripadaku? Demi Allah, nggak ada di Madinah ini orang yang lebih miskin daripada keluarga ya Rasulullah. Tertawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta badat anyamu sampai terlihat anyam. Nah itu taring, ya, sampai terlihat taring beliau. Summa qala at'imhu ahlak. Udah kasih makan aja istrimu. Ya, baik. Nah, wallahu alam, di sini ada khilafnya. Ada khilaf siapa yang wajib untuk mengeluarkan untuk membayar kafaroh? Siapa yang wajib? Apakah suami saja atau dengan istrinya juga? Jadi istri bayar kafaroh, suami bayar kafaroh juga. Atau cukup suaminya saja? Jelas ini insyaallah. Ada khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan ya cukup suaminya saja, katakan enggak istrinya juga. Jadi kalau memang dua-duanya sama aja ini, suami istri ini sama aja ini, ya, nah, dua-duanya bayar kafarah. Tapi kalau yang misalnya istrinya nolak, dia agak dipaksa oleh suaminya, nah suaminya aja yang bayar kafarah. Seperti itu Allah. Oke. Ini dulu mungkin ya, untuk orang sakit belum, kalau di sini belum ya. Orang sakit, orang musafir, di sini belum dibahas. Kan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? 9 menit. Ya, silakan. Zakat fitrah. Masih jauh. Gua kemana? Silakan. Nah, yang mampu saja. Yang itu lebih dari kebutuhan dia 3 hari ke depan. Ya, misalnya dia punya beras 10 kilo. Dia cuma punya beras 10 kilo. Untuk 3 hari ke depan adalah cukup. Lebih bahkan 1 hari mungkin cuma 1,5 kilo atau 1 kilo lah misalnya. 1 hari 1 kilo. Berarti lebihnya berapa itu? Ada 6 kilo. Dia dengan istrinya, ya maka wajib dia untuk keluarkan. Tapi dia cuma punya 1 kilo. Dia cuma punya 3 kilo atau 6 kilo misalnya. Ya. Dia cuma punya 3 kilo. Apakah wajib dia untuk bayar zakat fitrah? Enggak. Ya, karena dia tidak mampu. Tidak ada lebih dari kebutuhan dia hari itu, besok dan lusa. Barakallahu fikum. Tapi kalau ada, wajib dia untuk bayar. Nggak boleh pakai uang, harus dia beli makanan. Ya. Jadi nggak mesti harus pakai beras ya. Boleh pakai keju,
boleh pakai telur, ya boleh pakai kurma. Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW pakai keju, pakai kurma, ya nggak mesti harus apa namanya makanan pokok beras kah, gandum kah, terigu nggak boleh, boleh pakai terigu, ya boleh. Nah, makanan nggak boleh uang, nanti dibeliin pulsa sama orang itu, ya. Kalau minyak nggak tahu ada. Yang bisa dimakan, nggak ada orang makan minyak. Barakallahu fikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Junub ya. Berenang di ya. Baik. Ya. Ya. Berenang menggenang. Oh iya. Afwan, Anda tadi nggak menyampaikan salah sempurna ya. Hadisnya seperti yang Anda sampaikan tadi. La yaktasilana ahadukum fil ma'i daim wujud. Tidak boleh salah seorang di antara kalian dia mandi di air yang tergenang dalam keadaan dia junub. Itu seperti itu hadisnya. Selesai. Ada yang bertanya salah seorang tabi'in kepada Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, bagaimana kita mau mandi lagi? Kalau kita nggak boleh mandi di air tergenang itu, di kolam itu, gimana?" Ya, kamu mandi dulu di luar kolam. Ya guyur-guyur dulu di luar kolam, baru boleh berenang di kolam tersebut. Ya, nah kalau ember ya nggak ada masalah kan, nggak jelup ya kan. Dia mandi, maksudnya di sini nggak boleh dia pakai misalnya bathtub ya. Nah dia berendam tuh dalam keadaan dia junub. Nah, baru kalau dia jadi mandi dulu di luar, baru dia berendam. Dia kenaun atau nang WC di daerah teuingnya, rumah WC teh imah juri gitu. Kita masuk WC aja, Allah mani bikin al-fubuti wal khaba'ith. Cepat selesai hajat keluar, nggak usah lama-lama lagi di dalam. Fadal. Ya silakan kasih. Iya, donor darah tidak membatalkan puasa, enggak, sama dengan bekam. Di para ulama mengkiaskannya dengan bekam, fasdu. Ya, fasdu itu sama, hampir sama dengan donor. Ya, dan itu dikiaskannya ke bekam, tidak membatalkan wudhu. Eh, tidak membatalkan puasa. Silakan Pak. Safar umroh, baiknya dia berbuka puasa atau tidak? Memang kita belum bahas ya, belum bahas tentang terkait orang sakit, terkait orang musafir, terkait anak kecil belum bahas. Insya Allah akan kita bahas perinci, tapi jawabannya adalah pertanyaannya, pertanyaannya itu pertama kayak gini. Boleh nggak seorang musafir itu untuk berpuasa? Itu pertanyaan pertama. Kenapa? Pertanyaannya seperti itu. Karena untuk musafir dia tidak berpuasa, jelas ayatnya dari Al-Quran. Ya, boleh dia mengambil rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa bagi seorang musafir. Yang menjadi pertanyaannya adalah boleh enggak untuk berpuasa? Karena ada juga datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis-hadis laisa minal bir asyam fi safar, bukan termasuk dari suatu kebaikan seseorang berpuasa ketika safar. Bahkan Rasulullah SAW sampai memvonis sebagian orang yang puasa ketika safar, pula ikumul musa, pula ikumul musa. Mereka itu pelaku maksiat, mereka itu pelaku maksiat. Rasulullah pelaku maksiat, puasa padahal. Kalau ya memang kalau kayak gitu aja tuh nggak akan kebayang ya kok bisa Rasulullah vonis maksiat kan. Jadi yang pertama, Rasulullah SAW dalam keadaan safar, tiba-tiba ada yang dikerumunin, wadzullila, orang ini pun dilal, apa namanya, diteduh, ya pingsan.
Orang ini pingsan, kipas-kipas, kemudian di temannya pakai kain, neduhin dia di bawah. Rasulullah nanya, kenapa dia? Puasa ya Rasulullah. Laisa minal bir asyam. Bukan termasuk dari suatu kebaikan seseorang berpuasa ketika safar. Sampai mengakibatkan madarat kepada tubuh itu bukan suatu kebaikan. Kemudian Rasulullah kenapa sampai memvonis ulaikumul usah? Mereka itu pelaku maksiat, mereka itu pelaku maksiat. Kenapa? Kata Rasulullah, inna laku al-adu wa ghadan. Kita akan bertemu musuh besok. Maksudnya Fatu Makkah itu di bulan Ramadan. Para sahabat keluar dari Madinah itu masih dalam keadaan mereka berpuasa. Perjalanan itu mereka puasa. Ya. Udah dekat Makkah, kata Rasulullah SAW, kita akan bertemu musuh besok. Ya. Maka jangan ada yang berpuasa. Masih ada yang berpuasa, ulaikumul usah, kata Rasulullah. Jelas itu. Karena orang yang berpuasa kan beda kekuatannya dengan orang yang tidak berpuasa. Kita harus mengambil sebab juga, betul. Ada puasa itu ibadah. Dia pun berharap mati syahid juga. Tapi kita ada tujuan juga di sana. Ya. Nah, juga pernah Rasulullah SAW dalam safarnya, orang yang puasa duduk-duduk, singgah di suatu tempat, orang yang puasa mah duduk-duduk, yang nggak puasa, mereka yang nyiapin tenda, mereka yang nyiapin makanan, yang masaknya. Ini orang yang nggak puasa-puasa. Apa kata Rasulullah? Zahaba al-muftiruna liyawma bil ujur. Orang yang berbuka puasa, yang nggak puasa hari ini, pahalanya lebih banyak daripada yang berpuasa. Nah, intinya, kalau dengan puasanya akan memadaratkan dia, maka itu jangan sampai. Ya, dia harus berbuka. Bahkan dia bermaksiat kalau seandainya masih terus berpuasa. Tapi kalau seandainya dia nggak ada masalah, safar umroh dalam keadaan berpuasa nggak ada masalah. Ya, dari Bandung naik mobil pakai AC, nggak kepanasan, sampai bandara AC, ya naik pesawat pun AC, kan gitu, nggak ada panas, paling jalan berapa agak capeknya di sana, ya sehat-sehat biasa aja, biasa pas puasa kayak macul, kuat dia ini. Safar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa minna sha'imun wa minna muftir, kata Rasulullah, kata Jabir bin Abdullah. Ada dua sahabat. Kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara kami yang berpuasa, ada di antara kami yang tidak berpuasa. Falam ya'ib as-sha'im al-muftir wal muftiru ala sha'im. Tidak ada yang mencela. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, orang yang berbuka tidak mencela orang yang tidak berpuasa. Jadi bebas selama dia tidak memadaratkan dirinya. Ada namanya Hamzah ibn Amr al-Aslami, sahabat Nabi SAW. Bahkan dia sududu saum, puasa tiap hari. Jadi ada ya, sebagian sahabat itu yang dia puasa dahar. Saum dahar itu ada. Ya, nah, di antara ini Hamzah ibn Amr al-Aslami. Ya Rasulullah, ini sududu saum, aku ini puasa tiap hari. Apakah boleh ketika safar? Oh, kalau engkau mau silakan. Nah, jadi hukumnya tidak mengapa. Tapi kalau sampai memadaratkan, itu jangan. Nah, barakallahu. Tapi Pak, nanti memang belum ada belum kita bahas ya. Tapi berbeda waktu bukanya. Misalnya Bapak di sini tetap sahur jam 4:30. Yang misalnya take off jam 11 kurang 10 berapa di sini? 11 malam kurang 10. 11 malam kurangi 10. Berapa tuh? Jam 1 siang. Ya, jam 1 siang take off dari Jakarta. Jam 1 siang take off dari Jakarta. Nyampe di Madinah kurang lebih ya 10 jam atau 9 jam. 9 jam atau 10 jam naik pesawat langsung ke Madinah. Ya. Jam 11 malam waktu Indonesia Barat baru mendarat pesawat tersebut di Bandara Internasional Madinah. Ya.
Jadi ikutnya adalah waktu di mana terbenam matahari, di mana dia berada. Ya, bukan pakai waktu Indonesia. Dia jam 4:30 sahur. Kemudian baru sampai India atau apa namanya, yang agak goyang-goyang pesawat, dekat daerah India sana ya. Nah, itu baru jam 5:30 di situ. Tapi masih caang. Ya, jam 5:30 masih terang banget. Ya, jam 2-nya sana. Jam jam apa? Jam 6-nya Indonesia, jam 2-nya sana tuh. Nah, jadi kita ngejar matahari. Kalau naik pesawat itu ke barat, ngejar matahari. Mendarat kita di Madinah, itu baru dikumandangkan adzan maghrib. Karena pernah seperti itu kejadiannya. Pas ngelihat jam tangan di waktu Indonesia Barat, jam 11 malam. Jam 6 sore di Madinahnya. Gitu kan, waktunya kan 4 jam ya. Orang udah muntah-muntah itu. Masih ada yang puasa. Ya. Nah, waktu itu dengan Ustaz Farhan. Oh, baru muntah-muntah orang, Ustaz, gimana nih? Ya, gimana lagi? Ya, yang puasa-puasa ya enggak. Oke. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.